Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 1058411624. Saya dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 1058411624. Jadi di sini kami akan menampilkan sebuah video dua orang yang saling bercakapan yang membahas tentang artikel yang berjudul mengenal lebih dekat tentang Tanah Toraja. Mungkin sekian dan terima kasih dan Selamat menyaksikan. Bisa Kak? Ya, Bisa minta ini ya? bisa. Jadi gini Kak, saya tuh pernah membaca sebuah artikel yang pernah dikirim oleh dosen saya. Bukunya tuh berjudul mengenal lebih dekat tentang Tanah Toraja. Buku ini tuh berisi gambaran singkat mengenai Tanah Toraja yang diawali dengan sejarah atau asal usul suku Toraja, arsitektur bangunan di Tanah Toraja, budayanya, ukiran khas dan ritual khusus Tanah Toraja pada acara kematian. Makanya tuh saya makin penasaran sama kampung halaman kakak yang saya tahu kakak ini dari Toraja kan? Iya benar. Makanya kak saya pilih ingin tahu lebih detailnya itu dari kakak langsung. Jadi bisa nggak sih saya tanya-tanya sedikit tentang Tanah Toraja ini? Ya tentu saja boleh. Toraja memang terkenal dengan kebudayaan yang unik dan kaya makna, mulai dari upacara adat, rumah tradisional sampai tradisi pemakaman, semuanya itu penuh filosofi. Di sini juga saya pernah dengar soal Rambu Solo kak, upacara adat yang sering dibicarakan. Itu sebenarnya seunik itu nggak sih? Ya tentu, Rambu Solo itu adalah salah satu ritual paling penting di Toraja. Ini adalah upacara pemakaman yang tujuannya untuk mengantar arwah orang yang meninggal ke Puya, yaitu alam setelah kematian. Di Toraja itu kematian itu nggak dianggap sebagai akhir, tapi sebagai perjalanan ke dunia lain. Oleh karena itu, upacara disebut sangat sakral dan penuh tradisi. Oh gitu. Dan saya juga dengar upacara itu bisa berlangsung lama dan biayanya cukup mahal. Itu benar nggak sih? Benar, upacara Rambu Solo bisa berlangsung selama beberapa hari, tergantung status sosial orang yang meninggal. Biayanya itu juga besar karena melibatkan banyak persiapan, termasuk penyembelihan kerbau sebagai simbol penghormatan. Semakin banyak kerbau yang disembelih, maka semakin tinggi status orang yang meninggal di mata masyarakat. Oh, jadi berarti tradisinya ini tuh sangat terkait sama nilai-nilai sosial ya. Tapi kenapa harus kerbau? Apa nggak bisa diganti dengan simbol-simbol lain? Kerbau itu punya makna penting dalam budaya Toraja, dianggap sebagai kendaraan bagi arwah untuk menuju Puya. Jadi semakin banyak kerbau yang berkorban, semakin baik kendaraan mereka menuju kehidupan setelah mati. Dalam banget ya filosofinya. Kalau Rambu Solo kan untuk kematian, ada nggak sih upacara-upacara adat untuk perayaan-perayaan di sana? Ada, namanya itu Rambu Tuka. Kalau Rambu Solo itu untuk kematian, sedangkan Rambu Tuka adalah upacara untuk kebahagiaan seperti pernikahan atau pesta rumah besar. Terus itu dia punya itu syukuran lainnya. Biasanya itu dalam Rambu Tuka ada tarian tradisional, musik khas, dan makanan-makanan istimewa. Jadi budaya Toraja itu nggak cuma soal menghormati kematian, tapi juga merayakan kehidupan ya? Benar, budaya kami itu sangat seimbang, menghormati siklus budaya kehidupan dari awal sampai akhir. Ngomong nih kak, kalau soal makanan, ada nggak sih makanan khas dari suku Toraja ini? Tentu ada. Salah satunya itu makanan khasnya Papillon. Itu makanan yang dimasak dalam bambu. Biasanya itu berisi daging ayam atau babi atau ikan yang dicampur dengan bumbu khas seperti daun miana dan santan. Rasanya tuh gurih banget,
apalagi kalau dimakan langsung di desa Toraja. Kedengarannya enak banget ya. Selain pabion nih Kak, ada lagi nggak sih makanan yang wajib banget dicoba? Ada, namanya itu patola. Ini semacam kari kental yang biasanya pakai daging babi atau ayam, dimasak dengan bumbu rempah khas Toraja. Rasanya tuh kuat dan pedas, pas banget buat kamu yang suka makanan yang berbumbu-bumbu. Wah, saya jadi makin pengen ke sana. Tapi ini Kak, kalau soal tempat wisatanya, ada nggak sih yang paling ikonik di tempat Toraja? Banyak, salah satunya tuh Ketekesu, desa adat yang masih mempertahankan rumah-rumah tongkonan dan lumbung padi tradisional. Di sana juga tuh ada makam tebing yang dihiasi dengan tahu-tahu, yaitu patung kayu yang menggambarkan orang yang sudah meninggal. Jadi Kak, gini, saya pernah lihat rumah itu rumah adat tongkonan dari Tanah Toraja. Kenapa sih bentuk atapnya itu seperti perahu terbalik? Bentuk atap tongkonan itu melambangkan nenek moyang orang Toraja yang dipercaya dengan menggunakan perahu. Jadi bentuk perahu terbalik itu simbolnya penghormatan pada asal usul leluhur kami. Selain itu, tongkonan juga menjadi pusat kehidupan keluarga besar, tempat semua tradisi dimulai. Oh, jadi seperti itu ya filosofinya. Tapi selain Ketekesu nih Kak, apa ada tempat lain yang wajib banget gitu dikunjungi jika ke Tanah Toraja? Ada, misalnya Lenda. Itu goa pemakaman yang sangat terkenal sekali. Di sana kamu bisa lihat peti mati yang disimpan di dalam goa atau di gunung di tebing. Ada juga Bori Kalibu, tempat menghir batu yang digunakan untuk upacara adat. Tempat itu adalah saksi sejarah ritual tradisional Toraja. Berarti budaya dan wisata Toraja itu keren banget ya kaitannya, gak cuma indah secara visual tapi juga penuh banyak maknanya. Iya, itulah yang bikin Toraja berbeda dari daerah lain. Budaya kami sangat melekat pada kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai cara kami memperlakukan orang yang sudah meninggal. Oh gitu ya. Nah gini Kak, kalau waktu terbaik buat ke Toraja itu kapan sih sebenarnya? Waktu terbaik itu pas musim upacara adat, biasanya antara Juli sampai Desember. Kamu bisa lihat rambu Solo atau rambu tukang secara langsung. Tapi kalau kamu mau lebih tenang, datanglah di luar musim, itu juga oke-oke saja, karena pemandangan alamnya selalu indah. Oke baik, tapi ngomong-ngomong soal bahasa nih Kak, orang Toraja dalam kesehariannya itu menggunakan bahasa apa? Kami punya bahasa sendiri, namanya bahasa Toraja, dengan beberapa dialek, beberapa seperti Sadan, Mamasa, dan Rongkong. Tapi kebanyakan orang Toraja juga fasih berbahasa Indonesia. Jadi kamu gak perlu khawatir kalau kesana. Berarti kalau aku belajar beberapa kata Toraja bakal orang lokal seneng nggak ya? Pasti mereka bakal senang banget kalau kamu coba berkomunikasi pakai bahasa daerah, dan kamu bisa mulai dari kata sederhana seperti kombongan yang artinya halo, atau kasele yang artinya terima kasih. Mungkin saya akan coba ingat-ingat itu ya Kak. Saya benar-benar kagum nih sama semua cerita tentang Toraja kakak yang ceritakan sebelumnya. Saya menjadi sadar memang Indonesia itu kaya sekali akan budayanya ya. Betul, saya senang kamu tertarik untuk belajar lebih banyak tentang Tanah Toraja. Budaya itu bagian dari identitas kita, dan saya percaya semakin banyak orang yang mengenal dan menghargai budaya lokal, semakin kuat kita menjaga warisan ini. Setuju sih, kalau selain ini saya juga jadi semakin termotivasi buat eksplorasi budaya dari daerah lain yang ada di Indonesia. Sebelumnya terima kasih banget ya Kak, udah mau cerita banyak dan mau jawab pertanyaan-pertanyaan saya.
saya jadinya dapat wawasan baru tentang budaya-budaya yang ada di Tanah Toraja. Sama-sama Yuli. Saya juga senang bisa berbagi cerita, apalagi ada orang yang bertanya-tanya tentang Tanah Toraja, yaitu kampung saya sendiri. Baik, kalau begitu saya pamit dulu ya sebelumnya dan terima kasih lagi ya Kak ya. Ya, sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih. Ya. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go!